على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahlil ma'rifati billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, para hadirin, alhamdulillah, malam hari ini pembahasan kita sampai kepada bab furudul wudu, yaitu fardu-fardunya wudu ya. Maka sebelum kita mulaikan apa yang kita akan bahas untuk kita pahami, mari sama-sama kita baca bab yang kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalith ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi' mashur ra'si, al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadis at-tartibu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengerti, memulai untuk mencoba memahami dan mengerti bab yang akan kita bahas, yaitu bicara tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu. Wudu ini termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, sebagai hamba Allah, orang yang beriman kepada Allah, yang diwajibkan beribadah akan ajaran atau syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari beberapa syariat itu disyaratkan yang melakukannya harus bersih dari hadas besar dan bersih dari hadas kecil. Dan kita kudu paham, dan mungkin sudah sedikit paham sedikitnya atau secara luas, tapi mungkin ada yang lupa, kita sama-sama kembali untuk ingat lagi. Hadas besar ini bisa dihilangkan dengan namanya ghuslul janabah, dengan mandi janabah atau mandi hadas besar. Adapun hadas kecil ini yang dikenal dengan berwudu. Dan mandi janabah juga dengan berwudu, alatnya namanya air ya. Alatnya namanya air. Kalau air kagak ada, apakah kita nggak perlu mandi? Kalau mau sholat ya udah nggak usah mandi. Ataukah kita mau wudu nggak perlu wudu, udah air nggak ada. Nanti ada babnya. Kalau air tidak ada secara hukum atau secara hissi ataupun syar'i, maka nanti dialihkan dengan yang namanya turab atau debu. Perbuatan itu disebut dengan tayammum. Nanti ada bab detailnya. Maka yang pertama sekarang kita bahas adalah mengenai furudul wudu, fardunya wudu. Kita mau sholat harus bersih dari hadas kecil, hadas besar. Jadi kudu wudu. Kalau kita wudunya batal, kudu ngambil wudu. Sholat, tawaf, pegang Quran, dan yang berbentuk sholat fi suratus shalah, sujud syukur, sujud tilawah. Orang mau sujud tilawah ketika mendengar ayatus sajdah, dibacakan ayat sajdah, wasjud waqtarib, sujud sunnah, maupun di luar sholat atau lagi sholat, baca lagi duduk. Nah, mau sujud tilawah apa ngarahnya? Sama seperti surahnya sholat, digulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dan menghadap ke kiblat. Ada lagi namanya sujud syukur. Kalau sujud tilawah
asbabnya karena mendengar atau membaca, atau orang baca kita lagi nyimak, dibacakan ayat sajadah yang ada beberapa tempat dalam Al-Quran, belasan. Ada lagi sebab kita dapat nikmat. Dapat nikmat ini ada dua: dapat rezeki nomplok, atau terhindar dari musibah, atau terhindar dari bala. Umpamanya ada orang musibah, tetangga kita tuh kebakaran, hampir-hampir nyaris kena rumah kita, belum sampai rumah kita alhamdulillah udah berhasil dipadamin. Namanya kita berhasil terhindar dari musibah. Sunnah sujud syukur tuh. Jadi bukan berarti sujud syukur itu baru dapat duit. Terhindar dari musibah juga kenikmatan. Tapi jenis yang begini, yang sujud syukur terhindar dari bala, jangan dilaksanain afdalnya di depan tetangga kita yang tertimpa musibah. Mentang-mentang rumahnya gak kena dia sujud syukur. Wah, ente kok sujud syukur? Alhamdulillah ane bersyukur. Kenapa? Rumah ane gak kena kebakar, rumah dia yang kena. Itu orang sianan. Tega banget loh. Jaga perasaan orang. Tapi termasuk sujud syukur. Nah, sujud syukur juga fi suratus shalah. Melaksanakannya seperti gambaran salat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Orang mau sujud tilawah, di luar salat atau sujud syukur, mulai takbir, bersih dari, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Dan orang mau sholat harus tutup apaan? Tutup aurat. Madhab kemana? Kiblat. Silakan sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Allahumma laka amantu walaka aslamtu walaka sajadtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin. Segitu dah cukup. Mau sujud syukur, sujud tilawah, doanya itu sujud. Bangun dia, habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang dapat kuis, ikut kuis main bola, mau sujud syukur boleh gak? Boleh, bagus. Pakai celana pendek, di lapangan bola, ngadepnya kemana tuh? Kiblat gak? Ya kan? Terus dengkulnya ngablak, terus punya wudu apa kagak? Apakah sujud syukur? Enggak. Walaupun mungkin dia mau bentuk ngungkapin orang Islam senangnya begini, tapi itu di luar syariat. Kalau mau yang benar, lah gimana nih ekspresinya yang paling bagus? Nanti ucap alhamdulillah lebih mendingan. Alhamdulillah, kayak Habib Nurmagomedov tuh kan begitu kalau menang, alhamdulillah, udah cakep begitu. Ketimbang dia mau nunjukin sujud tapi nggak sesuai peraturannya. Main bola, celana pendek, dengkulnya ngablak, misalkan nggak punya wudu, ngadepnya ke kiblat, ngadepnya ke gawang musuh lagi. Salah namanya. Itu juga termasuk harus mempunyai wudu. Nah, sebab itu wudu ini adalah alat atau ibadah termasuk bagian penting bagi kita. Dalam kitab Fiqhul Manhaji disebutkan, wudu ini al-wudu bil lughah bi dhammil waw huwa ismul fi'lil fi'li ay isti'malil ma' fi a'dha'i makhsusah. Sebuah pekerjaan yang khusus, yang pekerjaan yang sesuatu yang kita paham untuk membasuh kepada anggota badan tertentu. Karena yang dibasuh anggota badan itu ada berapa? Ada 4 doang yang wajib. Apa aja? Muka, kedua tangan, kepala, amakah? Kenapa hikmahnya? Nah, di sini sebutin terma Syekh Nawawi. Sebagaimana juga dinukil sama Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin. Alasannya apa entar? Secara historisnya. Lah, wudu ini al-murad huna makhud min al-wada' wal husn wan nadhafah. Kata wudu ini bersumber dari kata yang namanya asli akar katanya wadha'ah. Wadha'ah itu bercahaya, cakep, molek, ganteng. Itu kata akar kata dari kalimat wudu. Yuqal wudhu rajuli ay sara wadhi'an. Seseorang itu bercahaya. Dalam bahasa Arab bisa dibilang wud'ur rajuli, itu amma bi fathil wawi fayutlaq alal ma alladhi yatawadda bihi. Kalau disebut wudu pekerjaannya
Kalau wawunya dipatahin, wadu alat yang dipakai buat wudu, airnya. Jadi kita baca wudu, wadu, beda makna tuh. Bahasa Arab tuh luar biasa. Wal wudu syar'an nadhafatun makhsus wa af'al makhsusa muftatahatun bin niyyah wa huwa ghuslul wajhi wal yadain wal rijlain wa sarrasi wa ra'si wa awdahu at-ta'rif wa laga istimal al-ma' at-tuhur fil a'dha'i arba'ah. Wudu itu secara syariat artinya sebuah pekerjaan yang sudah maksus tertentu, yaitu untuk membasuh 4 anggota yang wajib. Dimulai dengan niat dan dilaksanakan dengan tertib. Itu wudu. Nah, dari mana dasarnya? Dasarnya perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Nah, dari sini Imam Syafi'i bilang kata kepala diperintahnya dengan kata fiilnya wamsahu, sapuhlah. Jadi nggak perlu di tangan kita ada air, cukup basahan, kena basah cukup. Tapi kalau muka sama tangan harus di tangan kita ada air. Karena faktanya pakai fiilnya faghsilu, basuhlah. Jadi kalau Bapak mau basuh muka, tangannya kasih air, set. Basah gak nih? Gini muka, sah gak? Gak sah. Itu katanya masah. Kalau kerjaan itu disebut masah. Pelaksanaan seperti itu disebut masah dalam bahasa Arab. Tapi kalau faghsilu harus ada airnya. Itu namanya faghsilu. Nah, kalau kepala nggak pakai ada airnya, basah, kita cukup. Boleh nggak? Boleh, udah cukup. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada pun yang lain menurut Imam Malik enggak, tetap faghsilu, pala tuh harus basah semuanya menurut mazhab Imam Malik. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Pertama diperintahin basuhlah mukamu, kemudian tanganmu, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu. Memang tidak ada bilang lakukanlah ini berurutan, nggak dibilang. Nah, Imam Syafi'i mengambil pendapat ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mau tawaf nih, maka mulainya dari mana? Tawaf itu berjalan 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah. Ini Safa, ini Marwah, Safa, Marwah. Jalan kemari orang seret sekali, balik. Tanya, dari mana kami mulainya sepatutnya? Kata sahabat, kata Rasul, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dalam melaksanakan sa'i sebagaimana Allah memulainya. Dalam Al-Quran diduluin dengan kalimat apa? Allah katakan, inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah tempat syiar-syiarnya Allah. Oh, dimulai dengan kata apa dulu? Safa, maka mulai dari Safa. Dikias dari sini, kalimat ini berurutan bagi Imam Syafi'i. Menurut kejadian seperti sahabat nanya tentang sa'i, ini pun menunjukkan tartib ini urutan hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun dibilang dalam Al-Quran, idza qumtum ilas shalah, kalau kau mau melaksanakan salat, ini berarti maknanya orang ini punya niat. Tambahkan lagi dalam hadis, innamal a'malu binniyat, maka niat jadi fardu yang pertama. Basuh 4 anggota, tertib yang kita baca, inilah 6 furudul wudu, wajibnya wudu. Dan wudu ini diwajibkan turunnya ini ayat, wa arjulakum minal ka'bain,
Terus katanya kalau nggak salah ayatnya wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian pun dalam keadaan janabah maka bersuci, yaitu mandi hadas. Setelahnya pokoknya fa illam tajid ma'an, kalau kalian pengen wudu atau pengen ngilangin janabah tidak ada air, apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nih dalam alam ini terusannya, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Ini disebut ayat ini ayat tayamum, itu Al-Maidah, surat Al-Maidah. Wa syuri'a al-wudu bi Makkah wa ayatuhu fil Madinah kama awdah al-muhaqqiqun wal hikmah min qasdi hadil a'dha wa kasrah ta'rudu lil aqdar wal ghubar wa tufayat wa ghayriha. Hikmahnya dengan kerjaan wudu ini banyak. Secara zahir membersihkan badan kita. Kalau kita wajib sholat 5 kali, badan kita dibersihin. Ini kan yang wajib. Kalau kita ngelakuin yang sunnah, apa yang sunnah? Kumur-kumur, masukin air ke hidung, istinsyak, keluarin air lagi dari hidung, istinsyak, apalagi basuh telinga, itu sunnah. Nah, 5 hari orang ngelakuin itu bersih debu-debu. Kita nih, kita hidup kena polusi udara masuk, makanya hidung kita di dalam dikasih apa? Dikasih bulu sebagai filter. Karena udara udah terkontaminasi. Gimana tuh? Kotor gak di dalam hidung kita? Kotor. Agak percaya? Main aja sono, main panas-panasan gak pulang-pulang kotor. Begitu kita ketemu zuhur mau sholat, lakuin istinsyak. Istinsyak itu masukin air ke hidung. Masukin air ke hidung tuh bukan begini. Masukin, dihirup, disedot sampai khaisum sini. Jangan sampai ke atas, ntar pusing. Hari ntar sholat palanya keliengan lagi ya. Sini aja nih, jauh-jauh. Habis dihisap, dikeluarin. Gitu. Istinsyak, bersih gak nih dalam? Bersih. Syariat mana ada yang ngajarin begitu? Ajaran mana? Inilah syariat yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri al-wudu di Makkah, dikatakan syariat wudu ini apa namanya dipardukan ketika di Mekah. Ini wudu. Nah, di sini sebutinlah hukum wudu. Yang pertama fardun, wudu ini fardu. Apa itu? Kalau orang yang pengen sholat, pengen mendirikan sholat, wudunya batal. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah, atau seperti bentuk sholat jenazah, atau seperti bentuk sholat seperti apa? Sajadah tilawah atau sujud syukur. Harus punya wudu, wajib wudu. Atau yang kedua, wali ajli lamsil Quran, karena ingin menyentuh Quran. Innahu lahuwal Quranul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kata Rasul SAW, la yamassul Quran illa tahir, tidak bisa menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Orang sholat wajib, kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seseorang dari kalian kalau dia batal hadas atau hadasnya kecuali dia langsung berwudu. Hadis yang lain, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhur wala shadaqata min gulul. Allah tidak terima sholat seseorang tanpa tuhur, tanpa suci dari hadas kecil, hadas besar, dan tidak diterima sedekah seseorang min gulul, daripada dibarengin dengan perbuatan keji, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ini yang namanya fardu wajib, fardu atau wajib ya. Yang ketiga berikutnya tawaf. Tawaf ini juga wajib kalau mau wudu. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tawabil baiti salatun illa anna Allah qad ahalallahu fihi an-nutqa wa man nataqa fihi fala yantiq illa bi khair. Tawaf itu di dalam Baitullah sama kedudukannya kayak sholat.
Dalam hadis yang lain, inna tawaf bimanzilatis shalah. Kedudukan tawaf kedudukannya sama sama salat. Maksudnya harus tutup aurat, harus bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Cuman bedanya illa, terkecuali annallahu qad ahallallahu fihi an-nutqa, Allah menghalalkan di dalam tawaf berbicara. Jadi dalam tawaf kita boleh bicara. Kalau di luar tawaf, kalau sholat boleh bicara? Boleh. Jadi kita kalau lagi tawaf ngomong boleh gak? Boleh, ngobrol. Jalan tawaf nih, si Atung lagi tawaf Mas Salman umroh, sambil main Mobile Legend, boleh? Batal gak tawafnya? Kalau masih punya wudu, kagak batal. Man, kita tawaf man, main Mobile Legend man. Emang bocah sekarang ya tawaf main Mobile Legend. Ntar gak berasa man, udah masuk level 2, tahu-tahu kelar 7 kali putaran. Batal gak tawafnya? Nggak batal, cuman kurang daripada fadilah. Lah kan itu ibadah, isinya sama Al-Quran, sama doa-doa. Karena banyak juga di dalam tawaf Nabi melafadzkan doa pas di sejajar sama Hajar Aswad, doa pas sejajar sama pintu Ka'bah, doa pas sejajar sama rukun Iraqi, doa pas di bawah Miza pancuran air, rukun Yamani, rukun Syami, semuanya doa itu pun dilafadzkan dengan sunnah. Nah, kalaupun nggak batal tawafnya sambil ngobrol, tapi kurang daripada fadilah. Bahkan ada ulama orang-orang soleh doa apa ya dibaca, kadang sambil ngotamin Quran, ada yang sambil baca Al-Quran sambil jalan, ada yang sambil tasbih, ada yang sambil baca Rotibul Atos, lalu 2 putaran masih kurang, baca lagi Rotibul Abdad, ada yang baca sambil baca Hizib Bahar, Hizib Nawawi, Hizib Sakron, apa aja yang penting ibadah doa sama Allah Ta'ala, ketimbang dia ngobrol. Walaupun nggak batal tawafnya kalau ngobrol, tapi kedudukan tawaf sama sholat. Seperti apa maksudnya? Wajib tutup aurat, wajib bersih dari hadas besar, wajib bersih dari hadas kecil. Jadi wudu kalau mau tawaf hukumnya apa? Wajib. Baru 1 putaran wudunya batal, gimana? Luar wudu. Yang ngebatalin wudu kan ada 4. Apa aja tuh? Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Jangan lagi pasir, angin keluar, batal ke wudunya? Batal. Alhamdulillah lagi tawaf nggak kentut. Apa itu? Yang kedua, mashul ajnabiyah, bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Yang disentuh, yang nyentuh dalam madhab Syafi'i, sengaja atau tidak, dua-duanya batal. Ini kita nih kalau ntar mudah-mudahan umroh, kalau pakai madhab Syafi'i, nggak pakai hati-hati dengan madhab Maliki, bahaya. Kenapa? Karena yang ibadah umroh atau haji orang sedunia. Ada yang madhabnya Maliki, yang madhabnya Hanafi. Orang-orang Pakistan madhabnya Hanafi, orang-orang India madhabnya Hanafi, orang-orang Afrika madhabnya Hanafi. Perempuannya kuat-kuat, kita tertib-tertib, dia gerasak-gerusuk. Kita lagi asik-asik tawaf, kita disenggol, tangan kita disentuh sama tangan dia. Bagi madhab dia nggak sengaja nggak batal. Nah kalau kita madhabnya apa? Disentuh, nyentuh, sengaja kagak batal. Bahaya, akhirnya gara-gara orang ya batal. Kalau wudu keluar jauh, keluar Masjidil Haram, bisa ngabisin waktu 20-30 menit buat wudu doang, kagak kelar-kelar tuh apa akhirannya. Maka diperbolehkan buat ihtiyat, taklid sementara dengan madhab Imam Malik. Wudu dengan wudu niat nih, aku berwudu dengan madhab Imam Malik, taklid sementara. Apa bedanya? Sama, cuman bedanya kalau dalam madhab Syafi'i tadi tuh pas kepala basah aja sedikit udah cukup. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik harus basah semuanya. Nah, kalau dalam madhab Imam Malik nyentuh atau disentuh tidak sengaja tidak batal, aman tawaf kita terus selesai. Itu beberapa hal. Itu wudu ada yang wajib, ada wudu juga yang hukumnya sunnah. Allahumma salli ala Muhammad
طب القلوب ودوائها